Bilangan 7:1-89, ILT 3, dan terjadilah, pada hari Musa telah selesai mendirikan tabernakel, dia mengurapinya dan menguduskannya dengan segala perabotnya. Dan mezbahnya dengan seluruh perkakasnya. Dia mengurapi semuanya itu serta menguduskannya juga. Dan para pemimpin Israel, yaitu kepala-kepala keluarga leluhur mereka datang mendekat. Merekalah para pemimpin suku. Mereka inilah yang mengepalai orang-orang yang terbilang jumlahnya. Dan mereka membawa persembahan mereka ke hadapan Yahweh, 6 kereta tertutup dan 12 kawanan lembu. 1 kereta untuk setiap 2 orang pemimpin dan seekor lembu untuk setiap pemimpin. Dan mereka mempersembahkannya di depan tabernakel. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, "Ambillah itu dari mereka, agar hal-hal itu dapat berguna untuk mengerjakan pelayanan di kemah pertemuan. Dan haruslah engkau memberikan semuanya itu pada orang Lewi, masing-masing orang sesuai dengan pelayanannya." Dan Musa mengambil kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang-orang Lewi. Dia memberikan 2 kereta dan 4 ekor kawanan lembu kepada keturunan Gerson, sesuai dengan pelayanan mereka. Dan dia lalu memberikan 4 kereta dan 8 ekor kawanan lembu kepada keturunan Merari, sesuai dengan pelayanan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Namun kepada keturunan Kehat dia tidak memberikan apa-apa, karena pelayanan tempat kudus ada pada mereka. Mereka harus memikulnya dengan pundak. Dan para pemimpin membawa persembahan penahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi. Dan para pemimpin itu membawa persembahan mereka ke depan mezbah. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, "Seorang pemimpin secara bergantian setiap hari haruslah mempersembahkan kurban mereka untuk penahbisan mezbah itu. Dan dia yang membawa persembahannya pada hari pertama ialah Nahesen anak Aminadab dari suku Yehuda, dan persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Nahesen anak Aminadab. Pada hari yang kedua Netanel anak Zuar, pemimpin Isakhar datang mendekat. Ia membawa persembahannya, 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Netanel anak Zuar. Pada hari yang ketiga Eliab anak Helon, pemimpin keturunan Zebulon,
Persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Eliab anak Helon. Pada hari yang keempat Elizur anak Seder, pemimpin keturunan Ruben, persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Elizur anak Seder. Pada hari yang kelima, Selumil anak Zurishaddai pemimpin keturunan Simeon, persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal, menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal yang penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Selumil anak Zurishaddai. Pada hari yang keenam, Eliasaf anak Deuel pemimpin keturunan Gad, persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal yang penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Eliasaf anak Deuel. Pada hari yang ketujuh Elisama anak Amihud, pemimpin keturunan Efraim, persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran,
seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Elisama anak Amihud. Pada hari yang ke-8 Gamaliel anak Pedazur, pemimpin keturunan Manase, persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Gamaliel anak Pedazur. Pada hari yang ke-9 Abidan anak Gideoni, pemimpin keturunan Benyamin, persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Abidan anak Gideoni. Pada hari yang ke-10 Ahiezer anak Amisyadai, pemimpin keturunan, dan persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Ahiezer anak Amisyadai. Pada hari yang ke-11 Pagiel anak Ochran, pemimpin keturunan Asher, persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, dan seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan Pagiel anak Ochran. Pada hari yang ke-12 Ahira anak Enan, pemimpin keturunan Naftali,
Persembahannya ialah 1 pinggan perak yang beratnya 130 sikal, 1 bokor perak 70 sikal menurut sikal kudus. Keduanya penuh dengan tepung halus yang diadon dengan minyak, sebagai persembahan sajian, 1 cawan emas 10 sikal, penuh dengan dupa, seekor lembu jantan muda anak dari kawanan lembu, seekor domba jantan, seekor anak domba berumur setahun, sebagai persembahan bakaran, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan sebagai kurban persembahan pendamaian. 2 ekor kawanan lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor anak domba berumur setahun. Inilah persembahan akhira anak Enan. Inilah persembahan penahbisan untuk mezbah di tangan para pemimpin Israel pada hari mezbah itu diurapi, 12 pinggan perak, 12 bokor perak dan 12 cawan emas. Tiap-tiap pinggan perak, 130 sikal dan tiap-tiap bokor perak, 70 sikal, seluruh perkakas perak itu, 2.400 sikal menurut sikal kudus. Ke-12 cawan emas yang penuh dengan dupa, tiap-tiap cawan 10 sikal menurut sikal kudus, seluruh cawan emas itu 120 sikal. Seluruh kawanan lembu untuk persembahan bakaran itu ada 12 ekor lembu jantan muda, domba jantan ada 12 ekor, anak domba berumur setahun ada 12 ekor. Serta persembahan sajian mereka, dan kambing jantan untuk persembahan penghapus dosa ada 12 ekor. Dan seluruh kawanan lembu kurban persembahan pendamaian itu ada 24 ekor lembu jantan muda, domba jantan ada 60 ekor, kambing jantan ada 60 ekor. Anak domba berumur setahun ada 60 ekor. Inilah persembahan penahbisan mezbah, setelah mezbah itu diurapi. Dan ketika Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka dia mendengar suatu suara yang berbicara kepadanya dari atas tutup pendamaian yang ada di atas tabut kesaksian, di antara kedua kerub itu, demikianlah dia berfirman kepadanya. Bilangan 8:1-26, ILT 3, dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan katakan kepadanya, ketika engkau pergi untuk menyalakan pelita-pelitanya. Ketujuh pelitanya itu harus bersinar ke arah depan, sebelah depan kaki pelita. Dan demikianlah Harun melakukannya. Ke arah depan, sebelah depan kaki pelita. Dia telah membuat pelita-pelitanya menyala, seperti yang telah difirmankan Yahweh kepada Musa. Dan beginilah pembuatan kaki pelita itu, dari emas tempaan, sampai ke kakinya. Sampai ke ujung tangkainya, semuanya dari emas tempaan, sesuai dengan pola yang telah Yahweh perlihatkan kepada Musa, demikianlah dia membuat kaki pelita itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, ambillah orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel, dan engkau harus menahirkan mereka. Dan haruslah engkau melakukan hal ini kepada mereka untuk menahirkan mereka, percikanlah pada mereka air dari persembahan penghapus dosa. Dan haruslah pisau cukur melewati seluruh tubuh mereka. Dan haruslah mereka mencuci pakaian mereka serta menahirkan dirinya. Dan haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu. Dan persembahan sajiannya dari tepung halus yang diadon dengan minyak. Dan haruslah engkau mengambil seekor lembu jantan muda kedua, anak dari kawanan lembu, sebagai persembahan penghapus dosa.
Dan engkau harus mendekatkan orang Lewi ke depan kemah pertemuan, dan engkau harus mengumpulkan seluruh jemaat Bani Israel. Dan engkau harus mendekatkan orang Lewi itu ke hadapan Yahweh. Dan Bani Israel harus menumpangkan tangannya ke atas orang Lewi itu. Dan haruslah Harun mengayun-ayunkan orang Lewi itu di hadapan Yahweh sebagai persembahan ayunan dari Bani Israel, agar mereka siap untuk mengerjakan pelayanan bagi Yahweh. Dan orang-orang Lewi haruslah menumpangkan tangannya di atas kepala lembu-lembu jantan muda itu. Dan haruslah engkau mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa, dan yang lain sebagai persembahan bakaran kepada Yahweh, untuk mengadakan penghapusan dosa bagi orang-orang Lewi. Dan engkau harus menyuruh orang-orang Lewi berdiri di hadapan Harun, dan di hadapan anak-anaknya, sedemikian seperti engkau mengunjukkan mereka sebagai suatu persembahan hunjukan kepada Yahweh. Demikian haruslah engkau memisahkan orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel, dan orang-orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Kemudian sesudah itu orang-orang Lewi harus masuk untuk mengerjakan kemah pertemuan, dan haruslah engkau menahirkan mereka dan menghunjukkan mereka sebagai persembahan hunjukan. Sebab mereka sepenuhnya diberikan kepadaku dari antara Bani Israel. Aku telah mengambilnya bagiku sebagai ganti orang-orang yang membuka kandungan, yaitu semua anak sulung dari Bani Israel. Karena setiap anak sulung di antara Bani Israel adalah kepunyaanku, baik dari antara manusia maupun dari antara binatang. Pada hari aku memukul semua anak sulung di tanah Mesir. Aku telah mengkhususkan mereka bagiku. Namun aku telah mengambil orang-orang Lewi sebagai ganti setiap anak sulung di antara Bani Israel. Dan aku telah memberikan orang-orang Lewi sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya dari antara Bani Israel, untuk mengerjakan pelayanan Bani Israel di kemah pertemuan. Dan untuk mengadakan penghapusan dosa bagi Bani Israel supaya tidak ada tulah di antara Bani Israel karena mereka mendekati tempat kudus. Demikianlah dilakukan oleh Musa dan Harun dan seluruh Bani Israel pada orang-orang Lewi sesuai dengan semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa mengenai orang-orang Lewi. Demikianlah Bani Israel melakukannya kepada mereka. Dan orang-orang Lewi menahirkan diri mereka sendiri, dan mencuci pakaian-pakaian mereka. Dan Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan hunjukan di hadapan Yahweh, dan Harun mengadakan penebusan bagi mereka untuk menahirkan mereka. Dan sesudah itu masuklah orang-orang Lewi untuk mengerjakan pelayanan mereka di kemah pertemuan, di hadapan Harun dan anak-anaknya seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa mengenai orang-orang Lewi. Demikianlah mereka melakukannya kepada orang-orang Lewi. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, inilah yang berlaku bagi orang-orang Lewi dari yang berumur 25 tahun dan seterusnya. Dia harus masuk ke dalam barisan demi barisan dalam pelayanan kemah pertemuan. Dan pada umur 50 tahun haruslah dia pulang dari barisan penata layanan itu, dan janganlah dia bekerja lagi. Namun dia boleh melayani bersama saudara-saudaranya di kemah pertemuan untuk memegang tanggung jawab, tetapi tidak mengerjakan pelayanan. Demikianlah harus engkau lakukan terhadap orang-orang Lewi dalam tanggung jawab mereka.